Masuk saya jadi teringat karena tadi Bapak di segmen sebelumnya itu menyinggung soal makan yang sehat untuk anak-anak. Iya, Ini kan yang lagi rame nih ya Pak ya. Iya. Makan bergizi gratis. Tapi kalau kita lihat berita Pak, ada yang senang anak-anaknya, ada juga ya ternyata ada yang ayamnya kecil katanya. Mereka ada yang nggak suka sayurnya. Ada kan anak kecil kan susah ya Pak ya makan sayur ya. Mungkin itu karena bilang ya? ayamnya kecil nanti juga gede. Itu yang kemudian juga bikin anak-anak aduh jadi mau makan mau enggak gitu. Nah, ini lihat realitas di lapangan ternyata masih ada dinamika kayak gini tuh gimana Pak? Kami sampaikan ya bahwa program makan bergizi gratis ini leadingnya itu oleh Bapak Kepala Badan Gizi. Kami ini adalah sebagai mitra. Nah, karena itu maka kami mendukung sepenuhnya program ini. Nah, soal tadi anak-anak itu merasa tidak lezat, memang ini sesuatu yang berproses. Nah, cuma memang kan ini menjadi tantangan bagaimana menjadikan makanan yang disajikan dalam makanan bergizi gratis ini lezat dan bergizi. Jangan sampai masuk kategori makanan yang tidak lezat dan tidak bergizi, ya tidak mau lagi. Karena itu ada beberapa kami dapat kiriman video dari masyarakat, misalnya ada yang tidak mau makan nasi. Misalnya kan, sebagian kan memang anak-anak kita dan tidak sulit bisa makan nasi. Nah, karena itu harus ada opsi lain gitu. Kan memang tidak harus nasi kan, tapi harus ada karbonya. Nah, karbohidratnya apa ini yang bisa menggantikan nasi? Berbicara soal stamina, Bapak tuh staminanya jadi ke-boosting nggak Pak kalau misalnya ketemu sama anak-anak? Kenapa saya tanya ini? Ini pemirsa, saya tuh sambil wawancara, saya tuh sambil lihat Instagram Bapak ya. Oh gitu ya? Ini banyak sekali Bapak tuh foto-foto sama anak-anak. Iya. Nah, di sini kalau saya lihat ya Pak, muka Bapak tuh sumringah. Anak-anak tuh juga sumringah. Jadi Bapak tuh ngerasa nyaman Pak dekat sama anak-anak? Saya memang sangat suka dengan anak-anak ya. Karena mereka adalah harapan bangsa. Saya juga memang sangat menikmati bersama anak-anak itu karena mereka itu memiliki keceriaan yang tulus. Anak-anak itu cerianya kan tidak dibuat-buat. Keceriaan yang tulus. Kemudian yang ketiga, saya bisa berbagi inspirasi untuk bagaimana mereka tumbuh menjadi anak-anak Indonesia yang hebat. Dan karena itu maka saya setiap kali kunjungan memang hampir selalu menyempatkan diri ke sekolah, kemudian berinteraksi langsung dengan anak-anak, bertemu dengan mereka. Bahkan saya sempat menyalami satu persatu mereka, Jason. Tapi juga mungkin ada juga yang foto sama ibu-ibu juga. Ada tuh saya lihat juga Instagramnya ya. Itu ibu-ibu guru, tapi misalnya ibu-ibu guru karena selama ini mereka tidak pernah terbayang bakal ketemu menterinya. Kemudian tidak pernah terbayang bagaimana bisa berinteraksi langsung gitu. Sehingga ada beberapa cerita lucu ketika ketemu anak-anak, ketika ketemu ibu-ibu itu menjadi energi yang membuat saya semakin bersemangat untuk berbuat lebih baik lagi dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan bagi pendidikan di Indonesia. Apa Pak cerita lucu yang bisa dibagikan? Mereka ada misalnya nyampaikan keluhan apa gitu nggak anak-anak atau ibu-ibu? Ada yang lucu begini. Saya satu saat kan berjalan dari Kudus ke Pati, Jawa Tengah ya. Itu perjalanan darat ya, itu kota yang memang bersebelahan kan. Saya datang ke salah satu SMK di namanya Kecamatan Sukolilo di Pati, Jawa Tengah. Itu sepanjang jalan, anak-anak SD itu pada menunggu di pinggir jalan itu. Nah, kemudian ada yang saya buka jendela, ada anak-anak yang komentar pakai bahasa Jawa, tapi mohon maaf, dia pakai komentar bahasa Jawa, Pak Menteri, sekolahku teter. Apa itu Pak artinya? Teter itu artinya rusak. Jadi anak-anak itu ketika saya buka jendela, dia dengan spontan teriak, sekolah saya rusak Pak Menteri. Ada komentar begitu, itu menarik bagi saya gitu. Karena ini kan memang problem yang tidak bisa kita anggap sederhana kan, karena memang banyak sekolah yang rusak, sekolah roboh. Karena itu Pak Presiden membuat kebijakan tidak boleh ada sekolah yang atapnya rusak, tidak boleh ada yang toiletnya kotor, tidak boleh ada yang misalnya sekolah itu tidak sehat. Karena itu juga menjadi program kami kan, renovasi untuk sekolah itu, dan tahun ini insya Allah ada 10.000 lebih sekolah yang akan kita renovasi. Ada lagi yang dengan bu guru BK itu ketika di Jakarta kan berdesak-desakan pada ingin foto gitu, sampai protokol saya kewalahan kan. Ada ibu-ibu yang punya jurus unik. Pak Menteri saya hamil Pak. Padahal nggak hamil Pak. Saya nggak tahu. Mungkin nggak berani ngecek kan Jason. Mungkin dijadiin alasan aja biar bisa foto ya Pak ya. Ibu itu supaya bisa foto karena mungkin dia ngidam ya, bercita-cita supaya anaknya bisa sukses menjadi menteri, mungkin begitu, sampai trik untuk bisa foto itu tidak komentar Pak Menteri, saya hamil Pak. Sebegitunya ya Pak antusiasme sampai sebegitunya. Dan saya memang berusaha untuk tidak membuat jarak. Saya sering punya prinsip begini, Mas Jason, di kantor ini bapak-bapak, ibu-ibu memang melaksanakan birokrasi,
tapi jangan terlalu birokratis. Ya. Harus dekat ya Pak ya. Ada administrasi tapi jangan administratif. Ya. Juga saya tanamkan dalam diri saya, kita sebagai menteri mungkin masuk kategori elit, tapi jangan elitis. Itu prinsip saya. Elit, tapi jangan elitis. Karena ini kan semuanya amanah, semua titipan. Kalau diberi kesempatan mungkin sampai 5 tahun. Ya. Tapi kalau tidak pun kan bisa diberhentikan kapan saja. Bahkan Jason kadang-kadang kalau saya ingin suasana baru, saya makan di kantin kementerian. Bareng sama staf-staf yang lain. Iya, Pak, di bawah gitu, makan di kantin gitu. Dan ya ada kenikmatan tersendiri untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.